Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Puji Widyastuti dari SDN 006 Buah Batu, CGP Angkatan 9, Kota Bandung. Dalam video ini akan menyajikan tentang koneksi antar pemahaman modul 1.2. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dengan menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah modul 1.1. Pembelajaran berpihak pada anak adalah pembelajaran yang memerdekakan anak dengan menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak menjadi insan yang selamat dan bahagia menjadi dirinya sendiri dan bagian masyarakat. Peran pendidik adalah menuntun, dengan makna memberikan ruang gerak anak berkembang hingga menebalkan segala kekuatan pada dirinya sehingga anak menjadi pribadi yang bijaksana. Modul 1.2. Nilai guru penggerak yang harus dikembangkan untuk mewujudkan kemampuan kita menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran guru penggerak bukan hanya pemimpin pembelajaran di kelas, tetapi pada lingkungan sekolah bahkan masyarakat secara luas. Koneksi modul 1.1 dan 1.2. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan filosofi KHD jika kita tidak memiliki nilai? Karena menerapkan pendidikan yang menuntun, pendidikan yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan profil pelajar Pancasila, tanpa diawali dari kita sendiri sebagai suri teladan bagi murid akan sulit tanpa 5 nilai yang harus kita kembangkan. Berpusat pada anak, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Guru juga memiliki peran yang sangat luas, bukan hanya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tetapi mengetahui manajemen dan pengelolaan sekolah untuk menunjang pendidikan secara utuh yang melibatkan seluruh stakeholder. Maka, upaya mewujudkan kualitas pendidikan yang memerdekakan murid adalah tugas bersama. Kita di posisi sebagai guru penggerak yang memandang dari berbagai sudut pandang agar dapat mengkolaborasikan demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa terhenyak dan memikirkan apa yang saya lakukan selama ini sebagai guru masih banyak kekurangan. Banyak pertanyaan di benak saya. Apakah saya sudah membuat anak didik saya merasa nyaman? Apakah pengetahuan yang saya sampaikan sesuai dengan konteks kodrat alam dan kodrat zaman? Apakah anak didik saya dapat mengembangkan diri secara mandiri menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun pengetahuannya? Bagaimana karakter yang saya terapkan? Sudahkah menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang saya lakukan? Lalu nilai apa yang sudah saya miliki? Ada rasa tidak percaya diri. Apakah saya memiliki nilai yang seharusnya dimiliki sebagai seorang guru? Apa peran saya selama ini? Apakah memiliki manfaat bagi anak didik ataupun lingkungan sekolah? Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa peserta didik merupakan objek yang harus saya bentuk dengan target nilai yang tinggi, memiliki segudang prestasi. Maka, saya sebagai guru akan dikatakan berhasil. Akhirnya, jika ada peserta didik yang tidak mencapai KKM atau tidak menunjukkan perkembangan nilai, saya menganggap anak tersebut gagal. Saya berpikir target materi harus tercapai sesuai dengan jenjang di usianya, sehingga melupakan bahwa peserta didik adalah unik, memiliki kemampuan sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sebagai guru memiliki kompetensi kemampuan yang menciptakan pembelajaran yang menurut pemikiran saya dapat mencerdaskan peserta didik.
maka program yang saya ikuti mengenai pembelajaran dapat menunjang peran saya hanya sebagai guru saja. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari peserta didik adalah subjek. Saya adalah pendamping dan fasilitator yang menuntun. Saya harus memahami karakteristik anak, kebutuhan dan capaian pembelajaran anak, menyajikan pembelajaran berdiferensiasi, membuat pembelajaran bervariatif, menyenangkan dan kontekstual, menstimulus minat dan bakat, membuat program pembiasaan yang membentuk karakter dengan mengintegrasikan pendidikan profil pelajar Pancasila. Dan kini saya menyadari, untuk mewujudkan semua itu, saya memiliki nilai yang dapat dikembangkan. Bukan hanya sendiri, tetapi dengan kesadaran, kita dapat berkolaborasi dan memiliki peran yang luas sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan secara luas masyarakat pun dapat berpartisipasi sesuai dengan visi dan misi yang sama. Sehingga peserta didik mendapatkan treatment yang berkesinambungan setiap jenjangnya dan mendapatkan lingkungan yang mendukung secara estafet dari sekolah, rumah, sampai ke masyarakat. Penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Rencana penerapan. Saya akan memulai dari mengenal peserta didik dengan diagnostik kognitif dan non-kognitif, menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga saya memahami capaian dan kemampuan murid berbeda. Saya menyediakan pembelajaran yang variatif sehingga anak merasa senang, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan anak. Menjadi pendidik yang menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir batin sebagai individu dan anggota masyarakat. Mengembangkan nilai dengan mengikuti berbagai program pelatihan peningkatan kompetensi sebagai guru secara konsisten dan berkelanjutan, dan ikut terlibat berpartisipasi dengan kepedulian dan kesadaran penuh membangun iklim lingkungan yang mendukung terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid bukan hanya di kelas tetapi di sekolah bahkan masyarakat. Demikian video yang dapat saya persembahkan. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.